Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ira Sulfa SPMCS. Saya merupakan dosen tetap dari Universitas Gajah Putih Takengon. Home base saya ada pada Fakultas Teknik, dan saya aktif mengajar di program studi Teknik Informatika sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu dan merupakan mata kuliah linear pada bidang keilmuan saya, yaitu sarjana teknik, informatika, dan magister ilmu komputer dan konsentrasi pada rekayasa perangkat lunak. Maka dari itu, mata kuliah yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak sebagai mata kuliah wajib prodi yang saya ajarkan pada mahasiswa S1 semester 3 ganjil dengan kode TI 3300. Penerapan proses pembelajaran yang saya gunakan dalam kelas adalah penerapan model delivery, yaitu bagaimana menyampaikan materi yang saya sampaikan secara lisan maupun secara tulisan. Yang kedua adalah interaction atau interaksi antara saya dan mahasiswa saat perkuliahan berlangsung. Dan yang terakhir adalah assessment atau persetujuan, yang lebih kurangnya kontrak perkuliahan yang sudah disepakati bersama dari awal perkuliahan, atau bisa disebut juga dengan DIA. Selanjutnya saya akan langsung menjelaskan terkait mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Jadi deskripsi dari mata kuliah ini adalah rekayasa perangkat lunak ini mendefinisikan suatu perangkat lunak atau metode pengembangan perangkat lunak yang berorientasi proses dan berorientasi objek. Tahapan dalam rekayasa perangkat lunak yang meliputi analisis, kebutuhan, pemodelan, dan hasil analisis. Kemudian ada juga yang namanya perancangan, implementasi dengan teknik pemrograman yang dipilih. Yang terakhir adalah pengujian baik secara black box maupun white box dan perawatannya. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa saya harapkan mampu mengembangkan perangkat lunak secara sistematis dan terukur dengan mengimplementasikan metode-metode pengembangan perangkat lunak berorientasi proses maupun berorientasi objek. Untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau nama lainnya adalah CPMK, itu saya membagi menjadi 4 bagian CPMK. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri dalam menganalisis rekayasa perangkat lunak, yaitu merupakan acuan dari CPL 1 atau capaian pembelajaran 1. Yang kedua, CPMK yang kedua menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu sains dan rekayasa beserta penerapan bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural atau merupakan acuan dari capaian pembelajaran 2. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, matematis, komputasional, dan inovatif melalui perancangan suatu alur sistem penelitian dengan menerapkan salah satu metode pada rekayasa perangkat lunak dan merupakan acuan dari capaian pembelajaran 3. Yang terakhir, kemampuan menggunakan metode, teknik, dan peralatan terkini dalam penerapan keilmuan informatika praktis pada rekayasa perangkat lunak dan merupakan acuan dari capaian pembelajaran 4. Sebelum saya membahas materi apa yang saya berikan pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak, saya akan memberitahu referensi buku yang saya gunakan untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu yang pertama adalah buku Pressman Roger S. dengan judul Rekayasa Perangkat Lunak pada tahun 2002. Yang kedua adalah Jenner Simarmata, buku Rekayasa Perangkat Lunak pada tahun 2010. Yang ketiga adalah Edward Ali, buku Rekayasa Perangkat Lunak pada tahun 2019 sampai edisi 2011. Dan yang terakhir adalah Sotam Rizky dengan tema konsep dasar rekayasa perangkat lunak pada tahun 2018.
Berikut saya jelaskan materi singkat tentang rekayasa perangkat lunak pada setiap pertemuannya. Jadi pada pertemuan yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendefinisian pendahuluan sejarah dan apa itu rekayasa perangkat lunak. Juga terkait dalam dampak rekayasa dan peran dalam disiplin ilmu atau jenis rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Pertemuan kedua saya akan menjelaskan tentang bagaimana mahasiswa menghadapi tantangan pada pengembangan rekayasa perangkat lunak, pandangan pesaing atau pengembang rekayasa perangkat lunak, proses dan model, juga kemajuan pada strategi atau karakteristik pengembangan dari rekayasa perangkat lunak pada saat ini. Yang ketiga, menunjukkan pendekatan prototype, model spiral, model proses, pengembangan iteratif, proses pengembangan berorientasi objek, dan metodologi clean room atau proses pencegahan kerusakan, dan proses pematangan framework dan standar kualitas. Pertemuan keempat saya akan membahas tentang menggambarkan aktivitas-aktivitas kebutuhan, konteks rekayasa kebutuhan, visi untuk rekayasa, apa itu rekayasa kebutuhan, tugas-tugas yang terlibat di dalam kebutuhan atau memenuhi standar IEEE atau ANSI 830/1993. Fungsinya untuk mendokumentasikan secara macam keseluruhan dari kebutuhan dan analisis kebutuhan perangkat itu sendiri. Pertemuan yang kelima, saya akan mengelompokkan peralatan pada rekayasa perangkat lunak. Pertemuan yang keenam, menyusun proposal penelitian rekayasa perangkat lunak. Dan pertemuan ketujuh, kita akan melakukan ujian tengah semester atau UTS. Yang ke-8, saya akan menyusun komponen penelitian rekayasa perangkat lunak. Yang ke-9, saya akan menginformasikan pada mahasiswa untuk mengidentifikasikan data penelitian rekayasa perangkat lunak. Dan pertemuan yang ke-10, saya akan mengolah data penelitian rekayasa perangkat lunak untuk menjadi tugas kepada mahasiswa. Yang ke-11, menyusun laporan dan perancangan sistem rekayasa perangkat lunak. Pertemuan yang ke-12, merepresentasikan laporan dan sistem hasil penelitian rekayasa perangkat lunak di dalam kelas. Yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS atau final exam. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah sistem blended learning dengan menggunakan metode pemecahan kasus atau case method. Jadi blended learning ini akan saya berikan secara tugas kelompok kepada mahasiswa atau team based project atau project based learning. Berikutnya, blended learning saya laksanakan pada pertemuan kelas langsung atau dilaksanakan secara luring di dalam kelas dengan dibantu oleh media Siakat atau Sistem Informasi Universitas Gajah Putih untuk memudahkan mahasiswa dalam mengupload dan mendownload materi juga tugas yang saya berikan. Dan secara daring, saya menggunakan Zoom Group Meeting, Telegram, dan WhatsApp Group untuk memudahkan mahasiswa dan saya dalam menyelesaikan atau melaksanakan perkuliahan secara daring. Untuk asesmen sendiri atau penilaian terhadap mahasiswa dari saya mencantumkannya kepada kontrak perkuliahan atau aturan dalam perkuliahan. Butir penilaiannya yang pertama adalah absensi 10%, tugas 15%, tugas terdiri dari dua, yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok. Yang ketiga, kuis 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut saya bacakan tata tertib perkuliahan dan ujian yang saya gunakan dan saya terapkan di dalam kelas saya. Yang pertama, kegiatan pembelajaran dimulai tepat waktu atau sesuai jadwal, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit terhadap dosen dan mahasiswa. Yang kedua, selama pembelajaran atau ujian berlangsung, HP, gadget harus dimatikan atau di silent. Yang ketiga, pengumpulan tugas individual sesuai jadwal yang telah saya berikan. Bagian terlambat nilai hanya 50%. Dan keterlambatan lebih 1 minggu nilainya 0% atau tugas tidak saya terima lagi. Yang berikutnya, tugas yang merupakan hasil copy paste atau plagiat dari
tugas yang lain itu tidak diterima. Aturan jumlah minimal kehadiran dan berpakaian sopan, bersepatu, dan aturan akademik lainnya tetap berlaku saat ujian maupun saat perkuliahan. Pada saat pelaksanaan ujian berlangsung, aturan tata tertib ujian yang dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Putih tetap harus dilaksanakan dan diterapkan. Pada saat ujian, bila kedapatan berbuat curang, maka nilai ujian akan saya beri 0 atau ujian saya batalkan. Bila komponen penilaian tidak lengkap dan tidak dapat nilai maksimal, maka akan ada perbaikan ataupun semester pendek. Tidak ada ujian susulan kecuali bagi yang sakit dan opname atau orang tua meninggal ataupun mengalami beberapa kecelakaan atau insiden lainnya. Ditugaskan oleh institusi kampus yang diperkuat dengan surat penugasan untuk hal itu dan surat pengantar dari institusi untuk ujian susulan jika memang perlu dilakukan ujian susulan. Sekian deskripsi atau penjelasan singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu rekayasa perangkat lunak. Berikutnya saya akan memperlihatkan langsung pengajaran saya secara luring di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak, ya, yang diampu oleh saya sendiri dan Bapak SDMCS. Tentunya sebelum memulai kuliah, ada baiknya kita memulai dulu dengan membaca doa. Silakan yang beragama Islam membaca doa masing-masing. Doa sama-sama. Jadi sebelum kita mulai mata kuliah, kita harus tahu dulu kan tujuan kita belajar RPL itu apa? Kalau rekayasa perangkat lunak itu tujuannya apa? Jadi untuk mahasiswa sendiri itu pertama tujuannya mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak dan klasifikasi perangkat lunak. Jadi rekayasa perangkat lunak itu banyak jenisnya, banyak klasifikasinya. Itu kalian harus mampu menjelaskan, harus paham jenisnya apa aja, fungsinya untuk apa, penggunaannya dengan jelas. Yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan berbagai macam proses model untuk pengembangan perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini digunakan untuk mengembangkan suatu sistem, suatu aplikasi, suatu perancangan. Jadi dia harus mempunyai suatu rancangan model. Namanya suatu sistem itu kita rancang pakai model. Setiap orang itu merancang suatu sistem itu beda-beda, walaupun sistemnya sama. Cara kita membuka suatu sistem itu aja beda. Misalnya kita buka suatu sistem siakan, kamu sama-sama lagi antara Santi sama Santina, kamu sama-sama lain ya. Jadi kamu sama-sama lagi, tapi cara loginnya pasti berbeda. Yang satu mungkin sekali lagi langsung masuk, yang satu lagi saya lupa password nih, gimana nih? Dan terus rekayasa perangkat lunak dengan tepat dan jadi si metode dan terus rekayasa perangkat lunak ini dia mendukung dari proses pengembangan rekayasa perangkat lunak. Misalnya tadi ada sistem yang dirancang. Sistem itu kita bukanya lewat tools. Namanya apa? Smartphone, misalnya laptop, misalnya PC, ya. Yang keempat, mahasiswa mampu membandingkan langkah kerja dari organisasi model CMM. CMM itu apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Atau mungkin udah pakai namanya CMM? Belum. Kalau belum, nanti kita bahas ya. Jadi di situ ada CMM, itu juga singkatan. Yang kedua ada manajemen proyek, ada asumsi manajemen proyek, ada tim kualitas, kemudian pemeliharaan pada rekayasa perangkat lunak. Jadi ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mempelajari atau untuk memahami rekayasa perangkat lunak. Jadi kok belum tahu nggak apa-apa, memang itu tahapannya. Terus kita mulai dari pengantar rekayasa perangkat lunak.
Jadi sebelum kita menggunakan rekayasa perangkat lunak, kita harus tahu dulu si rekayasa perangkat lunak ini penting nggak? Cara kita tahu dia penting atau enggak itu gimana? Dampak yang sudah ditimbulkan, ya kan? Misalnya kita pakai semuanya, semua ambil semua kalangan, semua pakai smartphone sekarang, dan itu smartphone-nya ya udah Android misalnya, ada yang pakai iOS juga. Kalian kenapa harus semua pakai? Misal ibu bilang sebagai orang tua, udah nggak usah beli HP, ngapain? Kenapa ibu bisa bilang kayak gitu? Karena mungkin ibu kurang paham kalau itu kegunaannya udah sangat penting atau dampaknya udah sangat besar. Nah, misalnya dulu pembelian smartphone itu mungkin cuma untuk SMA ya. Pertama kali punya smartphone itu kapan? Kuliah. Ada yang SMA, SMP yang mungkin udah punya. Zaman sekarang ya, zaman dulu lah lebih parah lagi, malah laptop dulu baru mau S2 mungkin baru belinya mungkin ya. Jadi kalau ada orang tua nih anak SD kemarin kan pas corona, pas covid kan harus diwajibkan harus menggunakan smartphone untuk upload tugas. Jadi si orang tua pas dibilang sama anaknya dia harus punya HP nih, gimana masih kecil aja udah minta HP ya. Jadi mungkin dia bukan ibarat kata bukan pelit ya orang tuanya, tapi kurang paham kalau sekarang penggunaan rekayasa perangkat lunak atau dari contohnya kayak smartphone itu sudah meluas dan itu memang sudah menjadi kebutuhan. Jadi kalau tadi si anak cuma diberikan HP, terus saya gimana cara belajarnya, gimana cara daringnya, gimana cara nunjuknya, gimana cara membuat tugasnya. Termasuk juga kayak sekarang itu ada yang namanya e-learning, misalnya kayak uang guru. Pernah dengar? Ada yang adiknya pernah pakai atau pakai sendiri mungkin? Nggak ada. Itu juga merupakan contoh dari pengaplikasian si rekayasa perangkat lunak. Karena kenapa? Pas saat ini mungkin dari guru privat itu semuanya berbayar. Kok dulu mungkin ya kita punya tetangga yang kemampuannya lebih, misalnya dia yang satu terus dia berprestasi, minta ajarin aja sebentar paling nanti bayar pakai bakso misalnya bayarnya. Kalau sekarang tuh nggak bisa, malah sekarang guru privat sekarang tuh hitungannya per jam. Ya, jadi mungkin dengan penggunaan e-learning tadi lebih mudah. Kalau di sini dampaknya secara umum itu adalah faktor ekonomi. Jadi di Amerika Serikat perangkat lunak memimpin sekitar 1/4 dari semua peningkatan GDP pada tahun 1960. Jadi GDP itu kayak penggunaan tadi gadget departemen produk. Ya, jadi si gadget ini digunakan itu atau memimpin ibaratnya tuh kalau ini kan faktor ekonomi. Faktor ekonomi kan dilihat dari keuntungan. Nah, si keuntungan menjual gadget ini lebih tinggi daripada keuntungan menjual makanan misalnya, menjual pakaian. Itu kok dari faktor ekonomi. Walaupun di sini masih secara dia penelitian masih secara data di Amerika ya, bukan di Indonesia ya. Jadi kita update lagi. Terus untuk faktor sosial, rekayasa perangkat lunak mengubah budaya, ya nggak? Budaya itu dalam artian itu yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Sampai udah canggihnya kita ngomong berhadapan aja kadang, bisa bimbingan nggak? Misalnya, ada ibu di depan, kenapa nggak ngomong langsung aja? Loh, sekilas lewat ibu tuh malasan panggil lewat HP aja. Itu sebenarnya mengubah budaya. Jadi membuat kita jadi lebih etikanya kurang ya. Padahal kalau zaman dulu itu mau ketemu dosen ini ya harus ngomong langsung, harus ketemu langsung, harus ketemu hari ini dosennya sibuk berarti besoknya nggak bisa, memang harus menunggu, nggak bisa tuh tidak boleh ibu akhirnya kan jam berapa bu, saya tinggal ketemu aja, saya kalau nungguin bu saya sibuk itu nggak boleh ya. Jadi dunia yang memungkinkan orang menggunakan komputer. Jadi karena udah ada penggunaan komputer, budaya juga jadi berubah. Email World Wide atau www, tahu www? Email itu kan kalian bukanya dari situs www kan? Kayak pesan singkat, WhatsApp misalnya, memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam cara yang baru. Cara yang baru itu bukan yang orang baru, orang lama itu nggak pakai cara itu, yang pakai cuma orang baru ibaratnya
kayak era generasi yang kalian enggak, kami juga udah tahu, cuman gara-gara era baru ini orang-orang zaman yang tadinya sering berkomunikasi juga jadi jarang ketemu, jadi komunikasinya jadi kurang gitu. Sering nggak sekarang tuh kok perhatian itu antara tetangga di rumah aja, antara tetangga satu sama yang lain tuh padahal papasan tapi jarang negor. Tapi pas dibikin grup yang khusus lorong apa, nah, itu pasti lebih sering ngomongnya ya kan. Padahal kayak misalnya bapak jadi udah bilang, tahu nggak informasi hari ini ada yang meninggal di lorong ini, atau ada yang melahirkan itu kita peduli. Baru aja lewat bapak kenapa tadi pas saya nggak ngomong itu langsung berubah budaya kan. Jadi ada efek baiknya, ada juga efek buruknya. Terus disiplin rekayasa perangkat lunak itu ada rekayasa perangkat lunak sebagai disiplin komputasi. Komputasi berarti secara komputernya, secara teknologinya. Perangkat lunak berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip matematika dan ilmu komputer dengan teknik yang dikembangkan untuk menghasilkan artefak fisik yang terukur. Ngerti artefak fisik? Jadi kalau secara komputasi ini misalnya, dulu tuh ibu kalian ngumpulin tugas itu harus hard kan? Saya tugasnya ada 10 tuh sini. Tapi sekarang bisa lewat di email. Ada nggak tumpukan berkas di situ? Buang-buang sampah nggak juga. Dari segi ekonomi juga kalian lebih kecil pengeluarannya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Atau yang masalah lain mungkin yang paling bertanya ini sebenarnya masuk nggak di dalam mungkin sama kayak ini rupanya contoh dari DPR yang pernah kenal sekarang belum memahami itu. Karena sebenarnya contoh dari DPR yang pernah kenal ini kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari itu kita dalam menggunakan cuma nggak tahu. Kayak ini sekarang ibu menggunakan Infocus laptop, misalnya kalau ada kelas kabel, ada yang kan itu udah menggunakan contoh dari pengaplikasian rekayasa perangkat lunak. Tapi mungkin nggak tahu rekayasa perangkat lunaknya, jadi bilangnya ya pakai Infocus, padahal itu tidak penting. Ya, ada bukan ini? Sistem operasi. Jadi untuk sistem operasi itu termasuk dari perangkat lunak tapi secara softnya. Karena kan sampai komputer kayak laptop kita nggak akan bisa mengaplikasikannya kalau kita nggak menginstal sistem operasi ya. Jadi sistem operasi itu masuk juga, tapi dia sebagai kan buku. Jadi misal ada sistem operasi itu ada laptopnya sama aja, atau ada laptop itu ada sistem operasi sama juga. Jadi harus sama-sama ada peralatannya, ada OS-nya juga ada. Yang lain, ya mungkin ada pertanyaan. Semoga walaupun siang jangan ya, semangatnya jangan harus tetap bersemangat. Nggak ada, bulannya belum ya. Ini yang kedua ada rekayasa perangkat lunak sebagai disiplin teknik. Nah, kita teknik nih, kita harus tahu nih si perangkat lunak ini kok dari segi tekniknya itu dipakainya di mana. Dalam proses pembangunan disiplin rekayasa perangkat lunak, perhatian khusus telah diberikan untuk memasukkan arti-arti lingkungan akademiknya. Ada yang bisa menjelaskan? Arti teknik, kayak misalnya kita ada beberapa mata kuliah praktek, ya kan? Pakai lab, pakai komputer, apa aja yang pakai? Coba seperti itu. Yang misal soalnya media, praktikan. Jadi praktik inilah yang namanya rekayasa perangkat lunak sebagai disiplin teknik. Kegiatannya itu kita harus praktik. Kalau kita nggak praktik, kamu nggak kurang ya. Kita paham tapi kurang. Sesuatu itu kalau dari praktikin baru kita jelas. Berikutnya jenis perangkat lunak itu banyak. Salah satunya ada antivirus. Tahu kan antivirus? Apa antivirus? Fungsinya apa antivirus? Bisa jawab sekarang. Fungsi
antivirus itu untuk menghapus dan mencegah masuknya virus ke dalam komputer kita. Penting nggak antivirus? Misal nggak ada antivirus gimana? Rata-rata kita di laptop bisa hilang. Jadi antivirus ini dianggap sangat penting ya, makanya antivirus merupakan jenis pertama dari perangkat. Yang kedua ada perangkat lunak bebas. Itu ada di sini ada Amaya. Amaya itu kayak WWW. Kalau kalian kan aslinya itu pakainya Chrome browser itu kalian aslinya itu WWW. Kalau ini Amaya ada juga, cuman jarang mana. Terus ada juga Inria, sama kayak WWW juga. Cuman kalau di Indonesia kayaknya paling populer ya World Wide Web itu ya. Jangan bilang lagi WWW, tapi kita yang panjangnya tahu panjangannya World Wide Web. Terus perangkat lunak bisnis di sini yang biasa digunakan itu ada Microsoft PowerPoint, Microsoft Office. Tahu kan namanya? Udah pernah gunain kan semuanya? Nah, informatika ya. Ya. Itu ada perangkat lunak desain grafis. Tadi Santi sudah menyebutkan kalau tadi ada grafik namanya multimedia. Itu menggunakan misalnya ada Photoshop atau Photoshop yang lain apa misalnya selain ada Photoshop yang pernah nama Corel Draw boleh lain banyak kan, ada Paint banyak kan. Itu contohnya dari perangkat lunak desain grafis. Manusia tahu kan desain grafis apa? Corel desain. Hah? Gak apa-apa kalau salah, saya belajar apa desain grafis. Desain berarti kita mendesain atau menggambar. Grafis yang kita gambar apa? Bentuknya kan grafis nih, jadi bentuknya dapat dilihat ya. Itu maksudnya dari jangan cuma keren namanya desain grafis tapi ditanya artinya apa. Contoh desain grafis di kehidupan sehari-hari apa? Dua contoh aja. Pamflet. Hah? Pamflet. Baliho. Boleh. Sponsor kayak spanduk ya. Dan dari yang cewek apa mungkin contoh desain grafis? Tahu? Kalender. Ya, lain. Ini ada di belakang belum ya? Di film kan ada film animasi kan? Ada rambut ya? Itu contoh desain grafis yang paling kita ya. Gak apa-apa salah ya. Terus yang kelima ada tanggal lunak grafik 3D. Kalau 3D sama nggak sama desain grafis tadi? Menurut kalian? Hampir sama. Ada yang hampir sama, yang lain ada yang bisa menjabarkan mungkin perbedaannya atau kesamaannya kalau juga. 3D tahu nggak 3D? 3D itu apa? Ya. Terus bedanya apa sama desain grafis? Kalau yang grafis itu memang kita bisa lihatnya cuma dari depan. Kalau yang 3D itu bisa dari atas, dari bawah, dari samping, posisi. Iya, itu ya. Kayaknya jurnalis. Tapi nggak tahu nih masalah grafis. Yang lain aku sih nggak tahu. Misal kalian kalau pemerintah lagi ada kecelakaan, kan sekarang bisa disimulasiin tuh kecelakaan yang mana dari mobilnya jalan terus kebalik terus sebelah sini terus kecepatannya berapa itu masuk ke desain grafis perangkat lunak grafik di 3D ya. Kalau yang desain grafis tadi ya cuma kalian bisa lihatnya dari depan misalnya ada tadi spanduk cuman depannya kayak ini pengalamannya gimana tahu. Misal kayak ada kartu pun kalian tahunya cuma ini suka kucing tapi kucingnya ada ekornya nggak ada kalian nggak tahu. Kalau ini kalian tahu kucing ini gemuk nggak ya? Ekornya warna kuning padahal badannya warna hitam kok bisa ya? Ya. Jadi dia lebih ibaratnya lebih kayak visualnya itu lebih kayak nyata. Kalau di 3D mas
dari Islam mungkin belum ada yang mau ditanyain. Ada dulu ya. Ada perangkat grafis itu ada Microsoft Visio. Jadi kenapa nggak masuk? Ini kan tadi ada Microsoft Word tadi kan di yang perangkat bisnisnya kan. Kenapa nggak masuk ke situ dulu? Karena kalau Visio ini dia lebih ke gambaran grafisnya. Misalnya kalian bikin statistik atau matematika atau kalian bikin flowchart. Apalagi selain flowchart, DFD, apalagi diagram titik, use case, banyak kan? Nah itu kalian makainya Visio. Jadi kalau kayak buat tadi cuma untuk tulisannya aja, tapi kalau Visio kalian langsung merancang gambarnya. Terus selain Visio ada nggak? Ada banyak yang lain. Ada yang namanya Brainstorm, ada yang juga nama Microsoft Corporation. Coba aja nanti. Kalau udah punya Office ya pasti ada namanya Microsoft Corporation. Cuma nggak pernah mengenai aja. Ya. Yang ketujuh perangkat lunak jaringan itu yang udah biasa lah jaringan atau biasa digunakan udah nggak awal apa Yahoo. Punya akunnya kan? Mail itu adalah sebuah penyedia surat elektronik. Namanya aja surat elektronik. Tapi sebenarnya kita nggak mesti. Bu berarti yang boleh dikirim cuma surat nggak? Kompresi data. Tahu kompresi data? Apa kompresi data? Kompresi data untuk mengecilkan data yang besar itu kalau dikompres lebih kecil ya. Kenapa harus dikecilkan datanya? Kenapa nggak suka data besar? Kenapa tuh harus dikecilkan? Apa masalahnya? Tahu? Nah, biar sesuai, nggak sesuai sama? Iya. Jadi nggak ada bu kecilin aja. Sekali gitu. Jadi konversi data itu biasanya kebutuhan kita gimana? Misalnya, ini kalau datanya besar kali, tapi kita masukin di laptop kita yang memorinya kurang, janganlah di HP ya itu. Atau kita mau ngupload foto misalnya, dia kan minta tuh kapasitasnya maksimal 600 MB. Nah itu kita terpaksa harus mengecilkan data. Atau karena jaringan kita kurang memadai, biasanya kita ngecilin data dulu. Kalau nggak terkirim, paling yang dari 10 data yang terkirim cuma 2, 3, 4 gitu ya. Itu biasanya yang paling sering digunakan itu namanya WinZip atau RAR sekarang. Tahu ya? Nah, berikutnya ada perangkat lunak musik. Ini pasti yang anak-anak muda bisa tahu nih. Masa nggak pernah dengar musik, tahu pastinya. Itu ada Pilek atau mungkin tahu tapi nggak gunain yang ibu paparkan mungkin. Ada yang lain misalnya. Apa yang gunain? Ini udah berapa hari ya? Yang baru apa sekarang? Iya. Walaupun baru jaringan internet. Kalau yang Pilek itu kayaknya nggak perlu jaringan, dia bisa asal kita simpan aja foldernya. Tapi ya kok sekarang kita perlu akses jaringan ya. Karena dia update terus kan, malah ada videonya kok sekarang. Terus ada perangkat lunak membaca gambar. Tahu? Kalau di sini RCDC. Oh, yang kalian gunain apa? Untuk misalnya kalian mau buka foto nih, kalian pakai apa? Itu jenisnya. Buka fotonya pakai Foto viewer. foto viewer yang lain. Yang dilakukan kalian kan jarang sih. Masa nggak ada? Mau ada foto-foto? Dipek itu jenisnya. Ini aplikasinya. Coba nanti dibaca-baca ya. Coba dilihat. Mungkin selama ini ada tapi nggak mengenai statistika. Tahu statistika? Udah pernah belajar? Udah belum? Udah. Berapa nilainya? Jauh kali. Statistika ini itu kalian bisa mengoperasikannya pakai internet. Atau yang lain? Ada yang tahu aplikasinya? SPSS. Ya, itu bisa. Ya. Jadi banyak ya. Yang ibu sebutin itu nggak semua karena nggak mungkin ibu jelasin satu. Jadi banyak penggunaan aplikasinya itu banyak. Cuman tergantung orangnya lagi kayak gitu. Ada yang susah pakai SPSS, pakai internet
aja, misalnya pakai Unicap, bisa kalian ini misalnya pakai aja, bisa ya. Asal kalian pernah menggunakan. Yang lain, jadi tadi kan ibu udah sebutin tuh, mungkin agak masih ngambang gitu. Yang mana sih sebenarnya bentuknya ini? Yang antivirus tadi salah satunya aja ya, ibu sebutin di sini ada pas gini ya, simbolnya tuh kayak gini. Kalau ada yang warna merah berarti bukan ampas, aren gitu. Dia ada simbolnya sendiri, ada warnanya tersendiri. Kan sering nih kayak cewek-cewek misalnya menggunakan identification misalnya. Ada yang pakai apa misalnya Gucci, tapi bukan KW-nya ya. Dan nanti simbolnya agak beda ya. Bedanya G-nya agak miring gini, nah sama. Kayak WWW mungkin nanti ada ininya, ada KW-nya juga, ada palsunya. Tapi mungkin WW-nya bukan World Wide Web misalnya. Apa misalnya? Yang lain misalnya adanya kayak gitu ya. Atau warna buminya bukan biru lagi, udah hijau semua, udah hutan semua ya. Terus kayak tadi ada Microsoft, ini simbol-simbolnya ada Chrome juga di sini. Terus ada apa tadi AutoCAD ya. Ini kan kayak gini kan kurang lebih tampilannya kayak berapa. Ada yang tadi ini tadi. Nah, beda kan tampilan sama AutoCAD kok. Jadi ini tadi emang udah kayak perancangan sebuah bangunan gitu ya, perancangan sebuah gambar. Ada Yahoo, ada WinZip tadi atau LAR tadi, ada Flash tadi yang untuk musik, ada juga Technical. Ini apa tadi? Ini apa tadi? Ini untuk melihat gambar ya. Nah, ini ada yang mau ditanya ini udah mau akhir nih, ada yang mau bertanya mungkin masalah lain yang masih berhubungan. Dua pertanyaan aja. Kamu? Dua pertanyaan? Ini cewek nggak pernah nanya? Malu-malu. Malu Pak, malu bertanya susah di jalan. Nanti mau sampai rumahnya cepat nggak? Udah siap berarti. Yang bertanya ini? Nggak apa-apa, langsung aja. Dua orang aja, dari yang cewek satu. Atau yang tunjuk ya? Suka lewat yang tunjuk. Bukti nggak ikhlas. Bu, perbedaan antara FPL dengan ilmu beda. Jadi ilmu komputer itu ilmunya, sainsnya. Jadi kalau FPL itu penerapannya. Jadi harusnya duluan siapa nih? Duluan ilmu komputer dulu baru masuk ke FPL. Makanya kalau ditanya nih dosen-dosen nih bidang ilmunya kemana, ke ilmu komputer, tapi dia ngajar mata kuliah ya FPL. Termasuk ibu juga lulusan S2-nya ilmu komputer, tapi ibu ngajar FPL. Jadi FPL itu penerapannya dari teori ilmu komputer. Bisa nggak bu ilmu komputer yang ada penerapan nggak ada FPL? Nggak bisa. Itu sama kayak tadi anak teknik tapi nggak bisa praktek. Anak teknik kan kita punya teori gimana? Itu sama aja bohong. Ya. Kayak anak mesin tapi suruh ke bengkel nggak bisa ya, jadi nambahin juga belajar ya. Ada yang lain atau ada yang kurang jelas, ada yang mau nambahin nanti maksud dengan proses perangkat apa suaranya besar dan proses perangkat lunak. Proses perangkat lunak. Jadi si perangkat lunak ini kan kita rancang dulu nih. Pas kita rancang itu ada prosesnya kan. Misalnya nih, ibu mau rancang perangkat lunak, misalnya skripsi kalian aja nih gampangnya ya. Kalian bikin skripsi itu harus wawancara dulu nggak? Dari wawancara kalian dapat masalah nggak? Dapat masalah kan? Dari wawancara, oh ternyata kalau bikin sistem ini bisa nih, karena ternyata sistemnya belum ada, ya kan dapat masalah kan? Terus dari dapat masalah tadi kalian cari apa? Solusi. Cari latar belakang. Selanjutnya satu, bisa terbelakang apa? Ada rumusan masalah. Terus ada apa lagi? Ada tujuan. Ada apa lagi? Ada batasan. Dari batasan tadi kita cari teori di bab 2. Lalu kita lanjut cari data di bab 3. Rancangan sistem di bab 4.
pengembangan perangkat lunak itu dapat dilakukan secara individu. Individu gimana Bu? Misalnya ada di deskripsi yang dia sistem boleh secara individu nggak apa-apa. Tapi sistemnya masih lingkupnya masih kecil, bukan pun lokal, masih ya sekitar Bu. Ini database cuma untuk fakultas teknik, fakultas pertanian nggak bisa eksplor misalnya. Terus komunitas, ya komunitas gimana? Biasa tuh pembangunan perangkat lunaknya itu udah kerja sama, misalnya nih UGP sama apa yang kemarin UGP kerja sama Universitas Gajah Putih kerja sama pemerintah sama Jabal Dapur baru aja kemarin ya. Jadi nanti mungkin gimana Bu bentuk kerjasamanya, gimana bentuk perangkat lunaknya, mungkin nanti kita bikin satu sistem siakat yang si Jabal Dapur juga bisa diadakan. Oh, UGP mahasiswa barunya sampai 50 lebih loh, di Jabal Dapur masih ini. Apa rahasianya? Jadi itu udah pengembangan perangkat secara umum. Terus beberapa perusahaan pengembang perangkat lunak itu banyak, ada Microsoft, itu dia ngembangin Windows sama Office, ada juga Novel, ya. Kalau kalian yang pakai Linux, itu yang kalian kenal kan cuma Linuxnya aja kan. Padahal yang mengembangin Islamnya bukan Linux, tapi Novel, ya. Jadi kasihan si Novel ini, kalau orang tahu cuma Linuxnya apa sebelah Novel itu siapa? Padahal Linux ini nggak ada kalau nggak ada si Novel. Sama kayak Microsoft, cuman kebetulan Microsoft ini namanya sama aplikasinya, sama Microsoft Office, apalagi Visio. Jadi orang tahu Microsoft, tapi kalau Novel biasa orang nggak tahu, karena orang tahunya Linux. Padahal yang bikinnya namanya, ya. Ada juga yayasan media Wiki, tahu Wikipedia? Mana nyari apa di Wikipedia? Nyari semuanya ya, nyari tugas terus ya. Corel Graphic Design, aku nggak pernah pakai atau pernah pakai tapi cuma sekali dulu. Ada juga Adobe, ada Photoshop, ada Yahoo, ada Google. Ibu pikir sebetulnya udah nggak asing lagi ya. Terus tadi udah materinya udah kita jelasin jelas. Jadi sebelum ada tambahan, ada kesimpulan, ada pertanyaan lagi. Jadi untuk tugas mandirinya buatlah rangkuman dari pembahasan hari ini. Pembahasan kita apa tadi? Teorinya hari ini tentang apa tadi? Pengenalan, rekayasa perangkat, bikin rangkumannya, kesimpulannya. Terus yang kedua, bentuk kelompok beranggotakan 4 atau 5 orang. Kalau kelas ini kayaknya nggak nyampe ya, 4 atau 5 orang cuma satu kelompok. Jadi berarti satu kelompok 2 orang aja. Kemudian fungsional laporan analisis tahapan perancangan. Tadi udah ada yang nanya tadi, ya kan? Analisis tahapan perancangan suatu sistem rekayasa perangkat yang digunakan dalam semua bidang. Jadi nggak mesti Bu, kami teknik berarti ilmu teknik nggak mesti. Mungkin kalian mencoba di pertanian, mungkin ya. Untuk tugas ada yang ditanyain atau ada yang kurang jelas? Apa yang dulu? Kumpulnya minggu depan ya, nanti pas kita ketemu sekali lagi minggu depan kita jadi tugas ini tekniknya itu setiap pertemuan ada tugas biar apa? Biar kalian nggak lupa sama materi yang dijelaskan. Kira-kira ada yang masih yang mengajar mungkin nanya tadi nyimpan di dalam hati tapi nggak berani nanya mungkin sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini? Atau udah lama Bu disiapkan pertanyaannya, tapi pas nanyanya nggak keluar dulu karena sariawan gitu menurutnya gimana? Ditanyain ada? Ini cuma bisik-bisik tetangga. Sebetulnya ada pertanyaan lupa. Udah lupa? Cepatnya lupa ya. Jadi kerja tugas gimana? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Mau pilih aja satu orang menyimpulkan teori yang boleh dijelaskan hari ini. Emi bisa menyimpulkan yang saya tahu aja ya. Emi dengan tadi apa kesimpulannya? Rekayasa perangkat lunak itu apa aja menurut Emi? Salah nggak apa ya?
ada orang berhasil yang nggak pernah gagal. Ya, Emi. Ini ada video motivasi untuk kalian, semoga kamu kelihatan. Ya. Sambil kita sambil memahami, suaranya nggak ada ya. Kedengaran suaranya nggak maksimal, nggak kedengaran ya. Tapi tulisannya itu bahasa mungkin ada kesalahan teknis nih, atau harus pakai tambahan audio yang lain. Bahasa Indonesia-nya ada tenang, ada ininya, ada translatannya. Harusnya kalau ada suaranya lebih seru ya. Ini khususnya bagi yang mengharapkan nilai yang baik atau bagus ya, jangan maunya nggak pernah masuk, nggak punya juga, tapi mau nilainya A. Jadi video ini nggak cuma mata kuliah sampai dari video tadi. Jadi video tadi mengajarkan itu sesuatu itu kita mencapainya itu nggak gampang, ya. Kalau kamu misalnya mau apa nih, target kalian ke depan itu misalnya mau lulusnya pilot tepat waktu dengan aplikasi ini, itu kalian nggak bisa mendapatkannya cuma dengan bersebentar. Pulang kuliah, turun HP, baru lagi besok ujian nggak bisa jawab ya, nggak bisa, ya. Jadi kesuksesan kalian itu yang menentukan kalian sendiri. Jangan nanti mencontohkan diri kalian dengan orang lain. Kenapa dia bisa? Bu, kok dia cepat lulusnya? Bu, kok dia nilainya bagus? Bu, kok saya nggak bisa kayak gitu? Ya balik lagi ke diri kalian. Kalian sama nggak usahanya sama dia? Sama nggak? Pasti berbeda. Pasti ada usaha dia yang lebih tanpa kalian ketahui. Itu yang perlu kalian cari. Bukan, Bu bisa nggak sih orang namanya? Nggak bisa, orang usahanya beda, ya. Dan namanya usaha nggak selamanya kalian coba sekali bisa. Kayak kalian naik sepeda ya. Ada nggak yang naik sepeda atau belum belajar naik motor terus sekali orang bisa? Nggak, pasti jatuh kan? Nah jatuh kalian baru lagi kan? Baru kalian lancar. Ya, jadi jangan nanti baru usaha sekali. Misalnya nanti pas kalian bimbingan skripsi baru datang sekali mungkin langsung di ACC. Nggak bisa. Harus revisi dulu sampai bagus baru di ACC. Jangan dia nanti konsultasinya baru nih dua sama Bu, dia 2 kali langsung ACC. Kok punya saya nggak? Dia lihat dulu usaha kamu sama usaha dia sama atau ya. Jadi hari ini sebelum minggu tutup dari ini silakan ini kesimpulannya. Rekayasa kelompok lunak adalah disiplin rekayasa yang berkaitan dengan semua aspek produksi perangkat lunak. Dan ada teman-teman yang lain ya, itu kita tutup aja materi atau pertemuan hari ini. Kita lanjut lagi di minggu depan materinya yang lebih spesifik lagi tentang rekayasa perangkat lunak. Jadi ibu mohon ya tugasnya tadi ya dikumpulkan